tidak mengada-ada apabila konservasi lingkungan yang ada di bumi ini tergantung dari pendidikan konservasi. Karena pendidikan ini menjadi penting untuk mendidik siapa? Mendidik manusianya agar dia mencintai lingkungannya dengan asas-asas konservasi yang baik dan benar. Dari situlah keangkuhan saya. Ya. Dari situlah akademik arogansi akademik saya itu runtuh. Saya memang belajar konservasi dari sisi konservasi arsip biologi. Tapi kan sudah dikatakan bahwa kerusakan di dunia ini ditentukan oleh manusianya. Manusia yang kayak apa? Manusia yang tidak terdidik untuk mencintai dan melestarikan lingkungannya. Dari situlah saya sadar bahwa ilmu mendidik orang lain ya, itu menjadi penting sebagai dasar untuk mendidik konservasi di dalam lingkungan ini. Jadi saudara sekalian, saya nanti saya mulai dari hari ini sampai besok, sampai akhir kuliah saya D1 sama saya tentang minggu yang lalu, saudara sekalian. Nah, sebelum lupa nih, mohon Mbak Nifda, Anggi, Julius, Wanda, Lydia, Foni, Wildar untuk menampakkan wajahnya. Akan saya potret sebagai bukti bahwa saya hari ini ngajar. Tidak sendirian, tetapi ada Wanda, ada Julius, ada Nifda, Anggi. Monggo, videonya diaktifkan. Ayo Lydia, Wildan, Pak Tunggu. Seperti ini, Elva. Oke, terima kasih. Saya potret setong dua telok. Iya. Sekali lagi, setong dua telok. Iya, sudah. Nah, saya sudah punya sebagai bukti. Terus kalian jangan khawatir, saya akan mencoba mereka yang baru gabung, itu kan sudah tidak ikut 2 kali, toh. Persensinya kan terpotong 33%, ya apa caranya? Oke, saya akan mencoba merevisi persensi di awal kuliah dulu. Di tatap muka pertama dan kedua. Atau pertama Prof. Lukman Hakim, nanti Anda memohon kepada Prof. Lukman Hakim untuk merevisi itu, yang saya ajar akan saya revisi. Sekarang kan jumlah mahasiswanya menjadi bertambah, toh. Jadi saya harus menulis bahwa semuanya hadir begitu. Ya, ini salah satu cara yang mungkin bisa saya lakukan agar Anda tidak terdegradasi gara-gara KPRS, sehingga tiba-tiba Anda sudah terpotong 33%. Nanti ada yang WA saya seperti itu. Saudara sekalian, bagaimana singkatnya mengajar masyarakat itu? Saya belajar dari banyak orang. Kebetulan saya juga menjadi dosen luar biasa yang ada di Universitas Negeri Malang, IKIP Malang juga. Di Bonn, Profesor Sutiman, saya dan Ibu Dr. Retno Mastuti di Bonn dari biologi itu untuk mengajar di Universitas Negeri Malang. Gara-gara apa? Gara-gara di sana dulu regenerasinya amburadul sehingga dosennya kurang. Beruntung rektornya Universitas Brawijaya ini baik hati, sehingga mau meminjamkan Prof. Sutiman, saya dan Ibu Dr. Retno Mastuti menjadi dosen di sana. Akhirnya UM S2, S1, S2, S3 yang kekurangan dosennya itu tidak jadi ditutup gara-gara ada kami. Ya. Sampai sekarang itu terjadi seperti itu. Nah, karena saya berinteraksi dengan dosen-dosen dan mahasiswa yang ada di sana, saudara sekalian, saya menjadi tahu, kelihatannya saya ini filosofi, terkena filosofi itu loh, menunjuk orang itu loh. Lihat tangan saya, menunjuk orang ya. Lihat tangan saya. Satu untuk orang lain, tapi yang tiga ini, lihat, yang tiga ini menuju kepada siapa? Menuju ke ayah, Rek. Artinya, kalau saya ke UM,
saya berikan 1, saya dapat 3. Tapi harus ikhlas memberikannya itu tadi ya. Jadi persis orang menunjuk seperti itu. Kelihatannya saya memberi di sana karena materi biologinya di prodi pendidikan biologi kan hanya 72 SKS, maka saya tambahi di sana. Profesor Sutiman nambahi dari sisi biologi molekuler. Ibu Dr. Retno Mastuti menambahi dari sisi tissue culture. Terus kemudian saya nambahi dari sisi lingkungan gitu. Sampai sekarang itu terjadi sebenarnya. Nah, ternyata teori mendidik itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yaitu mendidik anak-anak dan mendidik orang dewasa. Yang satu namanya pedagogi, yang satu namanya andragogi. Ya, jadi ini yang pengen saya berikan kepada Anda itu bukan pedagogi mendidik untuk anak-anak, karena target kita nanti adalah masyarakat, yaitu pendidikan orang dewasa, adult education. Kalau dulu di UM itu ada menempuh akta 4, yaitu mengajar untuk menjadi tingkat sekolah SD sampai SMA, maka ada akta 5, mengajar untuk perguruan tinggi. Nah, sekarang akta 5 tidak ada, diganti dengan namanya pekerti dan applied approach. Isinya kurang lebih sama, yaitu teori bagaimana mendidik orang dewasa. Nah, mendidik orang dewasa ya tidak boleh toh disamakan dengan anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak kan mereka kita ibaratkan itu wadahnya air. Nah, kita ibaratkan wadahnya air seperti ini, diisi ilmu banyak-banyak sampai tumpah gitu ya. Ya tergantung dari wadahnya ini banyak atau sedikit begitu. Nah, volumenya besar atau kecil gitu ya. Terus tergantung juga yang diisikan itu hanya sekedar air atau makanan yang sangat bergizi. Kalau untuk intinya kalau pendidikan anak-anak seperti itu. Kalau untuk orang dewasa tidak boleh seperti itu karena sudah dewasa loh, mereka sudah diperlakukan seperti wadah air itu sudah sejak mulai dari SD sampai SMA. Kalau sudah dewasa tidak boleh begitu. Seorang mendidik orang dewasa itu harus hanya memotivasi. Jadi yang penting itu how to motivate the adult people. Bagaimana memotivasi orang dewasa. Karena orang dewasa ini kalau dicekoi ilmu tambahan gitu, sisinya blokak wis. Dulu Profesor Sutiman itu mengajar S3, disuruh nambahi ilmu tentang biologi molekuler. Ada 2 orang yang asli dari biologi UB ini, menempuh S2 di sana, diajar hal yang sama. Akhirnya Pak Prof. Sutiman, mohon izin, saya ini mendapatkan biologi molekuler dari panjenengan itu sejak S1 dan S2. Nah kok sekarang malah jenengan ajarkan kepada kami S3 di UM, maaf, S3 di UM. Itu kok ya dasar-dasar biologi molekuler yang jenengan ajarkan di S1 di sana. Di mana di Universitas Brawijaya. Saya rasanya seperti pengen bunuh diri kalau saya harus duduk berlama-lama dengan apakah Anda ada cara yang lain toh Prof gitu. Akhirnya Prof Tutunan, ya sudah, Anda yang memang sudah pernah belajar, saya beri tugas buat proposal related with biologi molekuler di dalam disertasi Anda. Ya, udah dilepas seperti itu, mereka senang sekali gitu, karena kalau memang dimotivasi begini, saya ini guru besar di bidang biologi molekuler. Oleh karena itu kalau Anda nanti merasa tidak bisa, ya konsultasi ke saya dong. Jadi proposalnya menjadi semakin sempurna dengan cara diberi motivasi seperti itu. Gitu dari kalian ya. Jadi kayak gitu. Anda bisa membayangkan kegagalan saya pengen dalam tanda petik mendidik rosok kualat aku. Mendidik ibu saya pada saat ibu, ingat cerita saya bagaimana ibu saya membuat sayur asam, sayur kacang panjang yang saking suwine nggodok ini ngantek belotong itu kesenggol ilat tok, tersenggol lidah saja sudah nyunyut, sudah tinggal menelan itu. Ternyata menurut ilmu gizi pada waktu saya belajar biokimia,
itu nilai gizinya itu tinggal 30%. Yang 70% rusak gara-gara overheated, overcooked itu tadi. Terlalu banyak dimasak itu. Intinya apa tuh? Tapi saya menyampaikan kepada ibu saya dengan cara yang belum ada ilmunya. Ya mesti wah ibu saya tersinggung dan antipati tidak mau mengikuti petua saya sampai sekarang. Apa yang diomongkan oleh ibu saya pada waktu saya berusaha mempengaruhi ibu saya agar cara memasaknya diubah. Kalau ibumu dianggap gagal, kamu tidak diterima di Universitas Gadjah Mada, Le. Kon niku urip tas saya ngajari ibumu yang berhasil mengopeni apa? Merawat kamu dengan cara aku memasak seperti ini sampai kamu diterima di Universitas Gadjah Mada. Karena apa? Saya belum belajar how to educate the ideal people. Sehingga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga apa yang terjadi? Boro-boro beliau mau menerima dan mau menerima perubahan cara memasak seperti yang saya pelajari di biokimia Fakultas Kedokteran UGM. Beliau antipati sampai sekarang. Nah, bijaksananya waktu itu saya tidak ngotot karena saya paham betul, saya ikut ibu saya. Ya sudah, kita ambil satu keputusan bersama. Kita sepakat untuk tidak sepakat. Artinya begini. Saya membiarkan, jadi kita sepakat ya karena saya tinggal di rumah ibu, saya diupeni ibu ya, saya ikut aturannya ibu. Tetapi saya berjanji, besok kalau saya sudah mandiri, saya mencari calon istri yang kalau memasak itu persis cara memasak yang baik dan benar seperti yang diajarkan ilmu gizi. Bagaimana ilmu gizi mengajarkannya memasak yang baik dan benar sehingga kerusakan nilai makanannya itu tidak sampai berlarut-larut seperti itu. Saudara sekalian, saya ingin menceritakan kepada Anda. Ada 3 teori yang saya ajarkan sekarang. Tapi setelah ini saya tutup karena saya berjanji hanya mengajar setengah jam. Jadi 12.30 saya harus selesai. Setelah itu kita tetap diskusi di WA Group, ya. Karena kebijakan UB ini sangat pro mahasiswa. Kalau terlalu lama seperti ini, paketan dan Anda kan juga gampang habis, toh. Tapi kalau hanya separuh, kemudian kita hanya pakai Zoom-nya atau pakai Meet-nya itu hanya 30 menit, setelah itu kita diskusi di WA Group, bagus sekali. Tidak ada masalah seperti itu kita lakukan. Yang pertama, strategi mendidik masyarakat secara klasikal biasa. Masyarakat dikumpulkan, kemudian kita teramahi. Ada metode teramah klasikal biasa. Nah, yang kayak gitu itu sangat-sangat tergantung dari pembicaranya. Ya, sangat tergantung dari pembicaraan. Kalau Anda mengenal tahu dari sekian banyak dosen yang ada di prodi kita itu, anak dosen yang ngajar itu ya enak, diikuti sampai mulai dari awal sampai akhir itu enak saja, mengalir begitu saja. Ada orang yang harus meledak-meledak dulu, harus marah-marah dulu. Kalau perlu di kelas gitu, ada yang tertidur itu dilempar sama penggosok papan tulis gitu. Gludak gitu dia bangun baru. Atau disuruh bangunkan temannya. Ada dosen yang karena memang dia mempunyai talenta mengajar yang baik, dengan persiapan yang baik, maka mengajarnya enak sekali didengarkan dari waktu ke waktu. Dan enak sing tidur. Dan mereka yang duduk paling belakang pun kalau pas bukan daring gitu ya, itu juga bisa mendengar suaranya, ngajarnya suaranya dengan jelas, pakai PowerPoint-nya juga enak sekali, tidak menyebabkan kita itu silau, tidak menyebabkan kita itu harus melek karena tulisannya terlalu kecil gitu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu diperlukan metode berceramah di depan umum yang baik dan benar.
Yang kedua, saudara sekalian, gampang. Tadi kan saya ceritakan toh, mendidik masyarakat ini tergantung dari siapa yang mendidiknya. Nah, jadi yang kedua, yang tidak klasikal, ceramah klasikal tadi, yang kedua itu dengan memberi tauladan, dan itu tergantung dari siapa yang menjadi tauladan itu. Saudara sekalian, tak ceritakan ya, dulu itu, Anda masih mengenal sekarang kira-kira ya, ada penyanyi namanya Agnes Monica. Kira-kira ya, walaupun ini sudah berumur juga, tetapi Anda masih tahu kok, karena dia berkibar terkenal di luar negeri. Agnes Monica ini, dengan grup bandnya itu tadi. Suatu saat, saudara sekalian, Agnes Monica ini, waktu saya masih muda, Agnes Monica masih belia waktu itu. Dia berperan di dalam satu kalau nggak salah dalam satu FTV gitu loh, atau telenovela atau FTV gitu ya, mungkin FTV gitu. Dia berperan sebagai siswa SMA yang ada di Jakarta, SMA swasta yang ada di Jakarta. Apa yang terjadi? Pada waktu dia itu memakai baju biru putih, abu-abu putih. Nah, bajunya itu kecil sekali, harusnya ya pakai rok dan kemudian pakai hem begitu, pakai blus. Blusnya itu ya agak panjang sampai ke pantat gitu, sehingga bisa dimasukkan dengan baik, dimasukkan ke roknya itu tadi dengan baik. Tapi waktu itu dia karena ya action di dalam filmnya itu, dia memakai baju adiknya. Baju hemnya itu kecil sekali sehingga tidak bisa masuk. Dimasukkan di dalam roknya itu tidak bisa. Terkenal dengan nama baju adik pada waktu itu. Saudara sekalian, karena yang malam itu, yang tayang itu adalah Agnes Monica, menjadi idolanya remaja. Subhanallah. Di kota-kota besar anaknya orang-orang kaya itu malam itu yang perempuan mencari baju seluruh Indonesia, pokoknya mereka yang modis, anaknya orang kaya, malam itu sempat keluar ke mall yang buka 24 jam. Mencari baju adik tadi. Besok paginya itu semua anaknya orang kaya yang pengen modis tadi meniru baju yang dipakai oleh Agnes Monica itu tadi, yang terkenal dengan baju adik itu tadi. Baju kekecilan lah gitu. Subhanallah. Ini karena apa? Agnes Monica sudah menjadi public figure. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, dia itu mempengaruhi bagaimana gadis-gadis, anak-anak SMA dan SMP itu memakai baju kekecilan semuanya. Sampai sekarang itu terjadi. Gitu. Artinya, mendidik masyarakat ini dengan public figure. Dengan figur yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Itu gampang sekali masyarakat akan meniru-niru dia. Gitu ceritanya. Hal yang sama, saudara sekalian, terjadi memakai public figure seperti ini di Jepang. Ya. Di Jepang pada saat itu, kalau sekarang Anda semuanya pengen mendengar musik dari HP kan cukup toh. Dulu nggak ada HP yang bisa dipakai untuk musik gitu. Oh, ada pun hanya sedikit gitu. Karena memorinya hanya sedikit. Apa yang terjadi? Dulu ada tape kecil sekali namanya Walkman. Sekarang itu ada semuanya dikemas dalam satu HP, ini sudah selesai. Pada waktu Walkman itu diciptakan oleh Sony, dan Sony pengen memasarkannya. Sony memakai public figure yang ada di Jepang. Di mall-mall terkenal yang ada di Jepang, waktu itu was launching Walkman pertama kali, menyewa bintang film muda yang menjadi idolanya pemuda-pemudi pada saat itu. Disuruh memakai Walkman, disuruh memakai headset gitu, dan kelihatannya bahwa, dan dia mondar-mandir di mall itu sambil menikmati dan melenggang-lenggangkan tubuhnya, kadang-kadang menggiling-gilingkan kepalanya seperti itu.
Orang lain tidak bisa dengar, yang dengar hanya bisa sendiri. Subhanallah, anak-anak orang kaya pada saat itu, malam itu langsung inden membeli Walkman dari Sony itu tadi. Karena apa? Pengaruh public figure itu tadi. Jadi dikmas pendidikan pada masyarakat bisa dilakukan dengan yang kedua, yang pertama klasikal, yang kedua dengan public figure itu tadi. Nah yang ketiga ini juga, ya ini yang ketiga ini bagaimana kita memasarkan ilmu kita. Kalau Anda nanti, jadi skenario-nya dalam separuh semester ini, Anda setelah tak ajari bagaimana melakukan eksplorasi, apa yang bisa kita lakukan dengan biologi di dalam kehidupan nyata, antara lain Anda sudah mendapatkan tiga kalau saya mengikuti Bu Catur begini, saya Prof. Sutiman begini, Prof. Siapa lagi, Prof. Estuli Laras begini, macam-macam gitu, monggo nanti dikembangkan. Lebih banyak lagi, what can we do with biology in our real life? Apa yang bisa kita lakukan dengan biologi di dalam kehidupan nyata kita. Nah, kalau itu sudah terkumpul semuanya, tiba saatnya Anda itu membagikannya kepada masyarakat. Mengemasnya menjadi dikmas pendidikan pada masyarakat. Nah, yang kedua tadi dengan public figure tadi lah, dengan public figure tadi, itu bisa kita pecah menjadi dua lagi. Yang pertama strateginya itu adalah bahwa masyarakat ini dipaksa mau menerima produk baru itu tadi. Anda bisa membayangkan Profesor Sutiman dengan nanobiologinya menemukan pengobatan dengan asapnya rokok. Anda bisa membayangkan, masyarakat yang tidak merokok akhirnya kalau pengen berubah kan disuruh ngerokok juga kan? Ya gampang saja. Kalau Anda pengen berobat ke saya ya memang caranya begitu. Kalau misalnya tidak, pakailah pengobatan yang lain. Ini kan bagian satu alternatif saja cara pengobatan. Gitu Profesor Sutiman ngomong. Tapi masyarakat kan disuruh rokok jadinya itu. Nah, jadi seperti Sony tadi, yang dulunya tidak, Walkman dulunya tidak ada, diintroduksikan, dimasukkan ke masyarakat, dipasarkan di masyarakat, masyarakat yang dulunya tidak mau menerima, sekarang menjadi mau menerima. Strategi berikutnya adalah strategi yang dilakukan oleh Indomie Supermie. Maaf, kalau ngomong tentang makanan, strategi yang masyarakat dipaksa mau menerima itu tadi adalah yang terkenal dilakukan oleh McDonald. Anda membeli hamburgernya McD, McDonald itu mulai dari Eropa sampai ke Amerika, itu harus merasakan bahwa hamburger ya kayak begitu. Rasanya juga aneh, hamburger rasa soto itu gak ono. Masyarakat mulai dari semboyannya McD ini, mulai dari kutub utara sampai kutub selatan, kalau masuk ke restorannya McDonald, McD, jenenge hamburger rasanya ya sakmono, harganya juga standar seluruh dunia. Saya merasakan itu sudah sekali. Saya masih kuliah di Jerman, ngajak jalan-jalan keluarga, keliling Eropa gitu ya. Anak-anak saya itu untung maunya kok ya hamburger gitu. Jadi ya di mana-mana ada McD, pokoknya ada McD, di situ kita bisa makan, di situ kita bisa pipis gratis. Nah, yang sama-sama makanannya adalah yang dilakukan oleh, kalau McD kan masyarakat konsumen itu dipaksa mau menerima bahwa rasanya hamburger seluruh dunia standar ya kayak begitu. Gitu. Tapi yang juga sukses berhasil itu adalah Indomie atau Supermie rasa soto. Jadi berbeda dengan hamburgernya McD tadi, kalau Indomie dan Supermie rasa soto tadi, itu rasa sotonya itu disesuaikan dengan kedaerahan. Kalau Indomie dan Supermie rasa soto beredar dijual di Jawa Timur, ya rasanya ya asin pedas.
Tapi begitu dijual di Solo dan di Yogyakarta, ya dominan manis, orang sana juga nggak suka asin pedas seperti kita. Soto yang Indomie dan Supermie yang diedarkan di Makassar namanya bukan rasa soto tapi rasa coto, coto Makassar. Dan mirip-mirip dengan rasa Makassar. Artinya produknya ini disesuaikan dengan lidah masyarakat setempat. Anda bisa membayangkan kalau Profesor Tutiman ya mau tidak mau orang kalau berobat memakai ya dirokokkan, dijamukan, dibalurkan persis pengobatannya Profesor Tutiman. Tapi Anda harus bisa mengemas produk biologi ini diolah sedemikian rupa sehingga bisa diterima oleh masyarakatnya, gitu ya. Ya, saudara sekalian, janji saya sudah kelewat, diingatkan oleh istri saya, ternyata sudah lebih dari 5 menit. Saya tutup sekian, saudara sekalian. Nanti saya masih mempunyai 3 metode lagi saya berikan minggu depan, dan kalau 3 itu sudah tak berikan, maka tugasnya ditambah 1 lagi. Pilih salah satu. Nah, kalau kemarin kan pilih 3. Apa yang bisa kita lakukan yang Anda terkesan di biologi ini yang bisa diimplementasikan di tengah masyarakat. Maka nanti pilih salah satu dan cara mendidikkannya kepada masyarakat itu bagaimana. Itu tugas yang kedua. Dan itu tugas yang ketiga nanti sebagai UTS dari saya. Jangan lupa bahagia. Kuliah saya tutup seperti sekian saja. Mohon nomor WA saya dimasukkan ke grup Anda. Insya Allah sudah. Dan saya tutup kuliah hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo, saya langsung izin live. Iya, sama-sama. Ya, nanti tunggu kuliah saya lagi minggu depan, kemudian ada tugas lagi ya. Siap-siap saja. Ngambil yang dari 3 tadi, ambil yang paling glamor yang menurut Anda itu bisa diimplementasikan di tengah masyarakat. Dan cara mengimplementasinya